Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang Pixel 5 lagi ya. Ini jadi HP saya yang sudah saya pakai dalam kondisi Android 14 ya. Jadi cukup lama, sekitar 1 bulanan lah, dari awal-awal September itu sudah saya update ke Android 14 beta. Lalu di pertengahan Oktober ada update ke Android 14 yang stabil. Nah, bagaimana experience-nya? Saya punya 2 Pixel, dengan Pixel 3 ini ya, baru terasa peningkatan OS-nya tuh ketika disandingkan kayak gini nah. Dan ini Android 12, ini Android 14, jadi terasanya cukup ini ya, cukup terasa banget fitur-fitur pembaruannya ada di mana aja. Nah, di Android 12 ini saya ngerasa sekarang ya, untuk sekarang setelah pakai Android 14 rasanya di Android 12 itu agak ya fiturnya kurang banyak kayak gitu, terus agak terbatas juga untuk kontrol ini itunya. Nah, di sini terasa kesan jadulnya mulai kelihatan nih di Pixel 3. Sementara di Pixel 5 terasa lebih nyaman aja buat harian. Nah, apa aja sih sebenarnya yang jadi pilihan kenapa saya harus update ke Android 14 dan kenapa kita harus stay di OS tertentu? Misalnya, saya mau stay aja di Android 12 atau saya mau stay aja di Android 13. Oke, yang jadi isu di Pixel 5 itu tentang kamera ya, tentang perpindahan lensa di Android 13 dan Android 14 Pixel 5. Ini kan lensanya ada 2 ya, lensa wide dan juga lensa ultra wide ya. Nah, perpindahan lensa ini bagi sebagian cukup mengganggu ya. Agak kurang smooth sih katanya. Ya, di sini kelihatan atau terasa pergeserannya ya, pergeseran ketika perpindahan lensa dari lensa yang ultrawide ke ini shred. Nah, gitu ada semacam kayak glitch kayak gitu ya, jadi jeglek kayak gitu. Nah, bagi user Pixel 5 yang sudah pakai sejak Android 12, ini ngerasa penurunan kualitas lah ya, penurunan update, jadi nggak stabil aplikasi kameranya. Dan ini aplikasi Gcam-nya Gcam 9 ya. Di Android 14 ke atas itu udah nggak pakai Gcam 8, pakainya Gcam 9, jadi ada beberapa perubahan tata letak juga. Untuk fiturnya sih saya rasa masih sama-sama aja. Dan untuk hasil menurut saya ya standar lah ya, kadang konsisten, kadang ya di kondisi-kondisi tertentu, terutama untuk ini potret ya, kadang ada bagian-bagian tertentu yang kurang tercover dengan baik. Nah, kembali lagi untuk ke videonya, saat perpindahan lensa ini terjadi karena menurut saya ya, ini karena update Gcam, sehingga ada mungkin engine yang ditanamkan itu lebih dioptimalkan ke Pixel yang versi terbaru. Karena ini kan harusnya Gcam 9 tuh untuk Pixel 6 ke atas ya, yang menggunakan SoC Google Tensor. Mungkin akan lebih optimal di sana, tapi nggak tahu juga buat yang pakai Pixel 6 mungkin apakah sama jeglek kayak gini juga. Nah, ada solusinya sebenarnya, yaitu pakai Gcam MVP. Jadi ada yang nyaranin kalau mau tetap smooth, coba deh Gcam MVP yang versi 8.4. Nah, ini kan MVP ada yang 8.7, ini yang 8.7 saya coba sama aja kayak Gcam 9 itu masih ada jeglek. Nah, pakainya yang ini nih, Gcam 8.4 nih. 8.4.300 final MVP G-Lens. Banyak yang cobain, memang nggak sehalus saat Gcam di Android 12 ya, tapi ya ini lumayan lebih baik daripada Gcam 9 yang ada saat ini di Pixel 5 Android 14 ini. Oke, itu menjadi problem pertama yang bagi saya itu nggak masalah, karena sejak saya pakai Pixel 5 ini, sejak awal saya sudah berada di Android 13, jadi saya nggak ngerasain feel experience-nya di Android 12 ya. Jadi ya bagi saya ini apa sih, nggak ada masalah juga.
kita bikin video kayak gini juga jarang, bagi saya ya, workflow saya jarang banget ketika rekam terus membutuhkan kayak gini nih, jarang banget. Ya kalaupun pindah ya udah pindah aja, nggak masalah juga. Penilaian orang lain juga nggak akan sampai sedetail itu. Itu bagi saya. Jadi ini bukan big problem ya, tapi ya bagi sebagian orang ini mungkin bikin kurang nyaman. Kalau untuk hasil foto, menurut saya sih oke-oke aja ya. Ini di semenjak Android 14 emang saya udah jarang hunting foto, jadi belum tahu bagaimana sistem panas yang dihasilkan. Karena di Android 13 itu sempat foto-foto di luar ruangan ya, terutama di outdoor gitu. Ya sesekali pas gadgetnya mulai panas ini, kondisinya mulai panas, dia agak nge-freeze ketika nge-save ya. Jadi agak posisinya lama lah dia memproses gambarnya. Lalu ke baterai. Nah ini baterai juga, jadi sebagian mengeluhkan kalau baterainya itu tambah boros, sebagian lagi bilang malah lebih irit. Nah ini mana yang benar nih? Sebenarnya dua hal itu bisa terjadi ya. Karena apa? Yang pertama, penggunaan orang tuh beda-beda ya. Mungkin yang kondisi pertama yang baterainya boros ya, bisa aja karena memang usia baterainya atau usia HP-nya itu udah yang nggak bagus. Bisa aja ya, mungkin baterai health-nya udah terlalu turun ke bawah ya, sekitar mungkin 60%-an ke bawah. Sementara yang dia dapat optimasi baterainya lebih awet, bisa jadi emang baterai health-nya masih bagus di atas 80%, dan dia aplikasinya nggak terlalu banyak juga, dan penggunaan baterainya itu kesehariannya kan kita nggak tahu nih orang pakai HP-nya gimana, mungkin buka aplikasi tertentu yang terlalu lama, atau ada aplikasi-aplikasi yang sengaja diinstal dan itu menguras baterai, itu bisa aja. Kalau mau hitung-hitungan standar ya coba uninstall semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Kita cuma cukup misalnya pakaiin YouTube dan nonton bareng-bareng YouTube selama mungkin sampai 2-3 jam, habisnya berapa persen, atau mentokin sampai habis tuh kuat berapa jam screen on time-nya. Itu baru bisa akurat kalau mau ngukur ya. Karena setiap orang yang ngeluh baterainya boros itu kita nggak tahu dia makainya gimana, buat main game atau enggak, aplikasi yang diinstal apa aja. Karena ketika saya beberapa kali lihat aplikasi yang diinstal itu banyak banget yang aneh-aneh ya menurut saya. Terus banyak juga aplikasi gratisan yang dia kadang membawa iklan dan berjalan di latar belakang cukup memakan daya. Nah, hal-hal kayak gitu kadang nggak diperhatiin, tapi pertanyaannya disamaratakan, itu kurang fair sih menurut saya. Atau kalau mau ngetes langsung ya beli HP yang baru aja, misalnya Pixel 6a gitu, dites tuh di Android 12 sama di Android 13 sama 14. Tapi ada juga ya mungkin ngebug juga sih beberapa kondisi, kayak Pixel 7a itu yang lebih panas, dan setelah update ke Android 14 baterainya ya kurang impresif lah peningkatannya. Selanjutnya itu soal jaringan. Nah, soal jaringan ini masih banyak yang nanya juga, apakah Android update ke Android 14 itu aman, mengingat unitnya adalah Rio Red IMEI. Gini ya kuncinya, update itu aman, downgrade itu nggak aman. Udah mau upgrade-nya ke OS berapa aja itu nggak masalah, mau dari 11 ke 12, 12 ke 13, itu nggak ada masalah sejauh yang pernah saya lakukan ya. Unit Red-nya itu nggak ada reset IMEI, jadi ya ini aman. Kemarin saya ini kan unit Red IMEI ya, saya update ke Android 14 nggak ada masalah. Sinyal ini saya nonaktifkan yang trik karena kuotanya habis ya, daripada memakan daya baterai kan mending saya nonaktifkan aja. Hapus SIM juga nanti harus di unrack dulu supaya nick sama kakaknya itu bisa dipakai lagi. Dan saya baru tahu ya kalau eSIM itu bisa ditambah banyak gitu di sini. Jadi yang bisa nyala hanya 2, tapi beli eSIM-nya tuh kita bisa tambahin. Saya ada yang lihat itu pernah di 5 atau 7 eSIM dia punya di sini. Ya nggak tahu buat apa banyak-banyak ya. Ngisi kuotanya lumayan soalnya. Nah, jadi itu ya aman untuk soal IMEI. Nah, untuk navigasi gimana, untuk experience-nya sehari-hari gimana? Ini saya aktifin ya, Force 90Hz-nya saya aktifin. Saya ngerasa Pixel 5 ini meskipun nggak aktifin 90Hz, itu udah lebih lembut, lebih nyaman daripada 60Hz-nya di Pixel 3. Jadi
peningkatannya di situ ya menurut saya. Yang lebih baru itu pasti ada peningkatan-peningkatan tertentu lah. Meskipun di setting sama-sama 60 Hz, terasa memang Pixel 5 ini lebih kerasa smooth dibandingkan dengan Pixel 3. Nah, untuk experience kayak buka Instagram kayak gini-gini lah ya. Ya standar aja, nggak ada masalah. Kerjaan tuh bisa tercover dengan baik sejauh ini ya. Saya nggak ada komplain yang bikin freeze aplikasi lah, terus gangguan di M-Banking lah. Nah, juga M-Banking itu juga nggak masalah diinstal di HP ReWrite sejauh ini ya, selama Magisnya dicopot. Jadi kalau yang ada pernyataan, nggak bisa pasang M-Banking karena unitnya ReWrite, ya kalau ReWrite-nya kamu uninstall Magis ya bisa-bisa aja gitu. Nah, ini kita bandingin nih, coba buka aplikasi ini. Pixel 3 kan udah jadul ya, chipsetnya juga udah lama. Buka YouTube gimana? Ya sedikit lebih cepat di yang ini ya, Pixel 5. Coba buka Instagram lagi. Ini kan tadi udah saya close nih. Ya masih oke. Kita close dulu semua coba. Buka Instagram. Sedikit cepet di Pixel 5. Tapi nggak terlalu signifikan sih bedanya. Ya kalau ngomongin masalah speed terus ini itu ya, sebenarnya Pixel 3 sama Pixel 5 ini gapnya nggak terlalu terasa. Speednya ya, kecepatan pengoperasiannya. Apalagi kalau misalnya Pixel 3 ini ada yang RAM 6GB, itu pasti Pixel 5 ini nggak terlalu ngaruh. Upgrade-nya nggak terlalu kerasa sebenarnya. Oke teman-teman, untuk hal lain kayak misalnya yang bilang video call-nya di Pixel 5 kok nggak terlalu bagus ya. Ya saya sih nggak terlalu Pixel video call WA itu terlalu bagus juga buat apa gitu ya. Jaringannya juga ngaruh, nggak cuma masalah HP-nya sebenarnya, jaringan juga ngaruh. Sesekali saya video call itu jernih juga pernah, yang sesekali video call yang gambarnya nggak terlalu bagus juga pernah. Jadi ya bisa aja karena faktor jaringan, mungkin aplikasinya juga harus diupdate, atau juga pencahayaannya. Jadi sebagus-bagusnya kamera itu ya, layar atau apapun, kamera ya terutama ya, kalau cahayanya kurang ya pasti nggak akan bagus. Nah buat teman-teman yang fitur-fitur di Android 14-nya belum optimal, coba untuk updatein semua aplikasi yang ada di Play Store ini yang membutuhkan update ya. Di HP Pixel itu saya selalu ngupdatein semua aplikasi. Ya meskipun pakai nggak kepake ya, ini selalu diupdate aja karena biasanya update fiturnya itu, misal kayak yang ini nih, fitur wallpaper and gaya. Nah, di sini kan ada layar kunci ya, ini ya, warna dan ukuran jam. Awal-awal tuh ada yang update Android 14 tapi fitur ini nggak ada ya. Nah, coba diupdate di Play Store itu, nggak tahu fitur mana yang ngaruh, tapi biasanya nanti lama-lama akan bisa. Akan ada sendiri ini fiturnya. Nah teman-teman, demikian video experience Android 14 di Pixel 5. Sejauh ini worth it, oke. Ini buat harian satset enak HP-nya. Terus ya menurut saya kalau misal dibanding dengan iPhone 11 ya, buat harian saya kan ada temennya pakai iPhone 11. Ya 11-12 lah sebenarnya. Memang lebih baik di iPhone sih, lebih baik sedikit untuk ini itunya ya. Tapi ya ini termasuk Android yang cukup ngebut untuk digunakan kerja bareng. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.